Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa di podcast Revival Total Ministry. Kali ini saya tidak akan membawakan materi, tapi saya sedang mendampingin satu pribadi yang tentunya ini adalah bagian dari anggota besar Revival Total Ministry. Siapa dia? Dia adalah Mbak Hilda Kumalasari. Apa kabar Mbak Hilda? Shalom Kak Agus. Shalom. Terima kasih sudah diundang loh ke Yes, podcast ini, podcast RTM ini. asik. Luar biasa. Kita juga berterima kasih ya sudah meluangkan waktu. Mbak Hilda boleh hadir, boleh menyediakan waktu buat kita sharing ya nanti ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih dengan konsep podcast seperti ini, menurut pandangan Mbak Hilda secara pribadi bagaimana? Menurut saya sangat menarik sekali karena apa? Dengan podcast ini kita ada interaksi. Ya, Jadi firman Tuhan juga bisa saling ditanggapi satu sama lain. betul. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian bisa dijawab sehingga membuat kita tuh juga nggak bosen gitu Iya, lebih hidup ngelihatnya, ya. lebih hidup. Apalagi kalau hostnya Kak Agus sendiri, Asik. Duh, asik. saya juga deg-degan Bapak Ibu. Karena Sudah. biasanya saya di-hostin, Mbak. Oh Kali ini gitu, iya nge-hostin gitu. sama. Oke, udah. Oke, nah Oke. kita biar supaya enak nih, Heeh, kita boleh panggil apa ya, panggilan sehari-hari kali ya supaya iya, supaya lebih enak, lebih fleksibel gitu. Buat boleh. Bapak Ibu Saudara, memang sehari-hari saya kalau panggil Mbak Hilda ini Mbak gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, kok nggak menghargai sih, kok nggak panggil Ci gitu ya. Boleh sedikit ngomong, sampaikan nggak alasannya kenapa? Emang nggak mau kenapa? Sudah kebiasaan aja Oh, dari sudah dulu kebiasaannya. panggilannya Mbak. Jadi ya Mbak, nggak apa-apa, enak didengar begitu. Kalau saya Oke. sih juga di kesempatan ini saya enaknya manggilnya Kak Agus aja ya. Boleh. Kalau saya Heeh, mah terserah, heeh. bebas. Panggil nama sebenarnya juga nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Ya udah, Oke, kita mungkin langsung aja kali ya. oke Kita mau boleh. mulai dengan doa. Silakan karena Mbak Ida adalah di sini tamu yang membawakan sharingan. Dipersilakan untuk buka dalam doa. Oke, baiklah teman-teman kita berdoa bersama ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk sharing firman Tuhan. Kami percaya bahwa ini adalah acaramu, beri kami roh hikmat, berikan kami roh wahyu, biarkanlah apa yang kami sharingkan ini benar-benar adalah isi hatimu, Yes. membuat kami sendiri mengerti dan lebih lagi dibukakan pewahyuan-pewahyuan baru sehingga kami dapat melakukan apa yang kami perbincangkan pada saat ini. Terima kasih Yes. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, jadi yang akan kita bahas tentunya sesuai dengan tema besar kita RTM di tahun ini ya, Mbak Iya, Hilda ya, di 2025 di mana tahun ini kita sedang membahas tentang regenerasi. Oke, betul. kita sudah mendengarkan beberapa judul, beberapa tema di podcast sebelumnya. Di antaranya seperti pekerjaan akhir zaman, waktu itu saya sendiri yang sampaikan, terus ada warisan iman. Waktu itu siapa ya, Pak Anton atau Pak Gideon ya? Anton, Oh iya, Bro Anton, terus ada warisan teladan hidup itu Pak Pak Gideon. Gideon. Tapi kalau nggak salah ini on site terus Betul, di record ya. betul. Terus terakhir tentang insecurity yang pertama dan kedua. Betul sekali. Iya, yang keduanya adalah onset tapi belum ditayangkan. Belum ditayangkan, Oke, betul. tujuannya apa Bapak Ibu Saudara yang tinggal di Jabodetabek, please tolong mohon datang. Ya, Karena rasanya beda ya kalau kita seminar datang secara langsung sama online itu beda ya. memang beda, beda banget. Karena apa, Iya, waktu kita datang, kita hadir, kita konsentrasi, kita lebih fokus. ya, Selain itu ketemu teman-teman. betul, Itu dia betul. yang lebih serunya ya, ketemu teman-teman. Iya. Oke, nah kali ini apa nih yang mau dibahas oleh Mbak Hilda? Iya, kita hari ini kita mau membahas mengenai delegasi. Delegasi. Oke. Apa tuh? Mungkin bisa tolong dijelaskan delegasi yang akan disampaikan oleh Mbak Hilda kesempatan podcast hari ini. Iya, jadi kalau kita bicara yang tadi dibilang tema besar Hmm. regenerasi, ternyata di dalamnya perlu ada yang namanya
proses delegasi. Betul. Nah, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. KBBI itu, nah ternyata definisi, jadi kita belajar tentang definisi dulu Ya, nih, supaya kita jelas kita ya, maunya kemana dan bagaimana ya. gitu kan. Waktu kita ngomongin delegasi di KBBI disebutkan bahwa orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan, Mm-mm. negara atau sebagainya, dalam suatu perundingan, musyawarah dan sebagainya, Mm-mm. kemudian itu perutusan, kemudian yang kedua penyerahan atau pelimpahan wewenang, kemudian ada juga yang ketiganya pelimpahan wewenang. Di sini ada informasi lanjutan, wewenang adalah penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan dalam lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugasinya. Kayaknya Oke, ruwet ya? oke. Agak ruwet Eh, nih. Kita Sebetulnya gini, pecah satu-satu nanti. oke, justru gini ya, proses regenerasi ini biar supaya terjadi, mau nggak mau satu step atau satu langkahnya adalah pendelegasian ya. Ini nggak Betul, bisa dihindari ya. nggak bisa. Tapi kan kadang-kadang Mm, dalam proses regenerasi itu bisa berhasil atau tidak karena kuncinya di delegasi ini. Betul sekali. Betul. Makanya, oke, lanjut aja. Itulah kenapa kita mau belajar. Karena apa? Karena delegasi ini ternyata punya peran penting Mm-mm. untuk supaya bisa meregenerasi. Betul, betul, Nantinya kita betul. akan bahas lebih lanjut ya. Oke. Oke, yang tadi yang kayaknya rada ribet tuh, Mm-mm, yang mm-mm, KBBI itu. mm-mm. Nah, kita mau pecah satu-satu. Oke, apa Dari tuh? apa yang tadi di definisi Ya. tersebut. Ternyata di dalam delegasi gitu ya. Mm-mm. Tadi dibilang apa? Ada orang yang ditunjuk Oke, ada orang yang ataupun ditunjuk. dipilih Oke, gitu kan. oke. Ini belum sampai pengutusan, belum sampai apa nih, Oke, oke, baru oke. dipilih. Oke. Kenapa dipilih? Ada calonnya lah ya. Pasti ada Oke, calonnya. oke. Jadi yang dipilih itu adalah apa? Orang yang punya potensi. Nggak Hmm, sembarangan. oke. Bukan berarti kamu ikut aja gitu. Enggak Oke, kayak oke, gitu ya. oke, oke. Jadi Terus? kenapa dia dipilih? Buat dididik. Jadi Setuju, dipilih setuju. dulu, ternyata nih orang punya potensi nih. Ya, Nah, ini ya, kita ya. nanti mau didik nih. Oke, oke, Nah, oke. dia juga punya kompetensi. Iya, Nah, iya. jadi benar-benar punya kemampuan yang Punya khas. kapasitas, kapabilitas. Betul Oke. sekali. Jadi bukan cuma oh ya saya mau deh tunjuk ke saya deh, enggak juga ya. Nggak ngaju-ngajuin diri, Lanjut. tetapi ini adalah yang dibilang tadi dipilih. Ini adalah wewenang jadi seorang mentor yang jeli. Melihat, oh ini orang bisa dibentuk nih, Oke, ya. bisa bertumbuh Ya. nih. Itu dipilih nomor satu, Oke. baru dipilih. Kemudian yang kedua itu ada orang yang diutus. Oke. Nah, yang Berarti penting, ditunjuk dulu terus diutus. iya. Oke. Tadi kan dibilang ya dipilih ya. Mm. Dipilih belum tentu diutus. Oke. Maksudnya Oke. apa? Lihat saatnya. Oke. Karena Jadi ada apa? proses dulu Ada proses. di Proses yang tadi yang ditunjuk itu didik. ternyata pendidikan itu proses, suatu proses Oke. yang istilahnya proses yang panjang pastinya. Ya. Kalau kita ngelihat kembali ke Tuhan Yesus 3,5 tahun dia memproses muridnya. Ya. Ya. Jadi itu adalah suatu proses, jangan buru-buru. Ya. Jadi jangan kalau udah dipilih, aduh buruan dong saya mau ke sana. Ya. Enggak. Karena apa? Si mentor akan lihat dulu. Ya. Nah, disitulah perannya si mentor melihat apakah sudah ada kesiapan. Oke. Kesiapan dari si orang tersebut yang Nah, dipilih. berarti aspeknya juga ada beberapa hal yang kita nanti Mbak Hilda mungkin sampaikan ya. Ada beberapa Betul. poin-poin yang perlu diperhatikan. Kapan saatnya, waktunya untuk mulai melepas orang yang kita utus itu untuk dipercayakan atau kita delegasikan. Betul ya? Betul sekali. Oke. Jadi pertama itu yang dilihat kesiapan pengetahuan. Nah, ini orang misalnya kita ngomongin rohani. Dia ngerti firman nggak? Baca Oke. firman nggak? Oke. Gitu kan? Oke. Kalau yang di situnya aja dia kadang-kadang iya, kadang enggak, mau gimana gitu kan? Pertama pengetahuan, kemudian Oke. mentalnya. Wow. Kenapa itu- tuh mentalnya perlu di Ya, cek kesiapan juga? mental. Karena apa? Waktu diutus dia ngadepin suatu masalah, udah nantinya sudahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan, bingung saya nggak ngerti. Oke. Saya Bahkan bisa insecure juga ya? bisa. Oke. Apalagi jangankan jauh-jauh, disuruh doa aja. Aduh jangan saya, gitu kan? Nggak Oke, kuat oke. mental. Baru Oke. sedikit Oke. aja
Apalagi ngadepin yang nantinya suatu tempat yang harus dituju, Mhm. tempat yang jauh terjal, "Tuhan mau ngelayanin Kok jauh bener sih?" Gitu kan. Mhm. Nggak kuat mental Ya 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 ternyata. ya ya ya. Nah, selain mental, hatinya Setuju tuh. harus siap. Ini kayak Karena apa? fondasi pertama ya. Betul banget. Oke. Karena apa? Kalau hatinya belum siap, ada yang masih ada sirik, masih Mmm. kesel, suka jadi hatinya belum siap, masih masih ada kepahitan di Ya dalamnya. ya. Tapi bukan berarti kita menunggu sampai sempurna ya, tapi paling Betul, tidak responnya, reaksinya orang ini kalau salah mau nggak ditegur, setuju. diarahkan gitu Betul, ya. betul. Oke Itu oke oke. kesiapan hatinya. Next, ada Nah, lagi? setelah yang kedua yaitu ditunjuk dan diutus, ada lembaga atau orang yang mengutus. Mmm. Ya, kalau di yang tadi KBBI itu adalah suatu perkumpulan negara dan Mhm sebagainya. mhm Kalau di mhm. dalam rohani Mhm kita mhm. ngomongin soal mentor, yang pastinya Mmm. Tuhan Yesus dong gitu Iya kan. iya iya. Pertama, Tuhan yang mengutus gitu Iya kan. Itu makanya bisa disebut delegasi, iya tapi selain itu mentor juga bisa mengutus. iya Jadi ada orang yang mengutus. iya. Tanpa mentor Mhm. tidak ada pengutusan. Oke. Artinya harus ada pengawas, harus ada yang bertanggung jawab. Betul. Oke 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 oke. Betul, betul. Nah, nanti ya itu yang mengutus itu yang bertanggung jawab kalau Iya iya. ada apa-apa Iya iya memang iya betul. iya 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 iya. Ya, dia Oke. bertanggung jawab mendidik orang itu kalau ada apa-apa harus Iya kembali ke iya orang iya. itu. Iya iya. Next, Ya. ada lagi? Kemudian ada tujuannya, ruang lingkup tertentu. Ya, jadi kalau di KBBI dibilang dalam suatu perundingan, Mmm. musyawarah sebagainya. Mmm. Jadi ada tugas tertentu. Iya, ada koridornya lah ya. Betul. Jadi bukan berarti bahwa kalau ditugasin misalnya, dia harus apa mencapai suatu target tertentu. Misalnya, "Nanti kamu ke daerah ini ya," Mhm gitu, mhm "kamu mhm. melakukan Mhm mhm ini," mhm. gitu. Nanti Jadi lakukan bukan KKR, nanti pelayanan di gereja itu ya, gitu, jangan ya, kemana-mana. Ya betul. udah, strict aja di Di situ situ gitu. aja Oke dulu, oke. jangan terus nggak disuruh kemana mana dia Iya sudah lari iya 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 kemana-mana iya. ke gereja lain, kemudian Iya. ini, jalan sendiri Iya. tanpa ada ini mentor, Iya. tidak lapor mentor, nggak ngasih Iya, tanpa tahu, pengawasan, tanpa tanpa pengawasan. otoritas ya. Betul, betul, betul. Itu bisa membahayakan dua pihak ya, baik yang diutus maupun yang mengutus. Nanti kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab gitu kan. Oke oke. Betul. Kemudian yang kelima, ada penyerahan atau pelimpahan wewenang. Hmm. Nah, penyerahan pelimpahan wewenang itu adalah penyerahan wewenang dari atasan kepada bawahan. Hmm. Delegasi tanpa wewenang bukan delegasi. Iya iya, ada otoritas. Betul, ada kuasa, Ada ada otoritas. otoritas. Oke oke. Jadi Nah, itu pun juga mesti harus ada batasannya ya, betul. seperti tadi kita singgung. Mm-mm. Oke oke Jadi oke. ada kuasa yang dibilang bahwa kamu boleh melakukan ini, kamu Hmm, hmm, hmm. mewartakan Injil Injil. aja. Hmm. Tapi misalnya Nanti jangan pelepasan di sana karena mungkin benar, gerejanya belum benar siap atau gerejanya belum apa gitu. siap. Oke, ya ya Nah, yang ya. kayak gitu, jangan Iya ya. kebablasan gitu Atau kan. nanti kalau memimpin penyembahan worship jangan pakai bahasa roh ya. Walaupun kita nggak nolak loh ya, kita nggak Heeh, nolak ya. Tapi kan ada beberapa jemaat atau gereja yang memang belum bisa terima gitu. betul. Iya Nah, iya yang iya. tadi ya bahwa apa? Ada penyerahan wewenang. Ada Hmm. kalau tanpa penyerahan wewenang itu namanya bukan delegasi. Oke oke Kalau oke. nggak Betul disuruh, betul. kalau misalnya gini, ada orang datang, nih saya perwakilan ini, Hmm. padahal nggak ada yang nyuruh. Hmm. Itu bukan pendelegasian dan itu Hmm. nyelonong sendiri Oh namanya. iya iya, selonong boy, Selonong selonong boy. girl. Oke, lanjut ya. Oke, iya Terus iya. kemudian yang penting juga ini adalah ada pertanggungjawaban kepada yang menugasi. Karena Hmm. delegasi tanpa ada tanggung jawab nggak bisa. Ya, Kenapa? Kamu diutus berarti kamu harus bertanggung jawab ya, dong gitu ya, kan. ya, ya, ya. Jadi setidaknya laporan, "Ah, Kakak gitu, saya tadi Mm-mm. sudah melakukan ini, ternyata di sana tuh begini ya, begitu Hmm. begitu begitu." Jadi, Hmm. yang atasan juga tahu Iya, apa yang iya, iya, betul, dilakukan, betul. kemudian dia juga bisa melihat progresnya nih orang Iya, yang iya, diutus. iya, iya. Apakah Karena kan bisa si pemberi delegasi dia juga perlu tahu dong ya sejauh mana sih sesuatu yang kita delegasikan itu. betul, betul sekali. Ya, ya. Jadi, eee, dia itu bertanggung jawab kan. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm, mm-mm. nanti kalau dia sudah tahu Mm, laporannya, mm, mm. dia bisa mungkin memberi tanggung jawab yang lebih besar. Amin, betul. Kalau dia tidak lapor, ini orang nanti kan yang memberi delegasi mentornya bilang,
Ini orang nggak lapor kenapa ya? Hmm. Ya udahlah nanti besok-besok nggak usah dikasih lagi. Nah loh. Ya, 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 Nah, ya, ya. jadi kalau kita diberi delegasi, Ya, kita kembali laporkan. Saya sudah melakukan ini ya. begini. Itu termasuk tanggung jawab ya, termasuk Tanggung jawab. akuntabilitas juga ya. Betul sekali. Oke, clear. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, jadi istilahnya kalau kita kan dari kemarin-kemarin nih ceritanya bahwa di podcast-podcast sebelumnya di seminar yang onsite juga dikatakan bahwa delegasi itu seperti seorang pelari maraton yang memberikan tongkat estafet Estafet, ya. ke pelari berikutnya. Ya. Selalu dibahas seperti itu. Ya, 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 tapi betul. cuma kayaknya cuma nyerahin tongkat. Ya. Tetapi kita nggak pernah mikir bahwa waktu menyerahkan tongkat itu, ya, kita itu ada kepercayaan bahwa si pelari berikutnya bisa Mampu, meneruskan betul. pekerjaan kita. Setuju, ada trust. Ada trust di mana waktu saya pastikan ini orang tuh Ya, nyampe di sana nantinya. ya. Nah, tetapi waktu sudah diserahkan tongkatnya, gitu kan? Bisa nggak dia bilang, oke, saya doain dari sini supaya kamu bisa sana. Sampai Bukannya rela nggak, Ya, udah tapi nanti terus kamu udah berhasil masih nggak ya? kepengen. Jangan-jangan kamu begini ya, jangan-jangan begitu begini. Iya, Heeh. betul. Nah, itu ada kerelaan di Setuju. orang yang mau nyerahin itu juga udah duduk manis, diem ngeliat aja, oke, berdoa buat dia gitu. Ya. Nah, itu yang salah satunya ya. Nah, buat penerimanya juga gitu kan, istilahnya ada proses yang dia terima, delegasi, diberi kepercayaan. Nah, waktu dia diberi kepercayaan itu, apakah dia itu bisa nggak memperjuangkan, mengikuti keinginan dari yang sudah memberi mandat? Iya. Paling nggak mendekati lah ya. Betul. Esensinya apa, visi misinya kemana, paling nggak itu yang dilihat supaya kalaupun kita bicara hasilnya nggak sama persis, paling tidak sesuai. Betul sekali. Jadi kalau mau lebih dalam lagi bahwa kalau itu ngomongin pelari estafet, itu kan di dalam suatu pertandingan ya. Ya. Nah, orang yang bisa masuk ke dalam pertandingan sebetulnya itu bukan orang yang biasa-biasa aja. Orang yang sudah dilatih, Betul. orang yang sudah dipilih seperti yang tadi dipilih gitu kan. Orang yang ditunjuk, orang yang sudah terlatih apa? Dilatih apa? Dilatihnya itu disuruh-suruh nih kadang-kadang nggak enak sama si pelatihnya. Kamu harus latihan ini, latihan itu gitu kan. Terus sudah harus ada kepercayaan juga sama temennya, latihan mental kalau sampai dia udah kecapean bagaimana. Itu bukan hal yang mudah. Tapi bahkan itu mau dicek, diuji hatinya juga ya. Betul. Responnya gimana soal masalah kepercayaan yang kita berikan, hatinya gimana soal masalah uang, tahta, kayak gitu-gitulah ya. Betul. Oke. Betul. Ya itu dia. Nah, ada nggak sih contoh dari Alkitab yang melakukan hal itu? Oh, ada banget. Oke. Ada banget. Yang penting ya, ini kalau menurut saya ini ayat penting buat mengenai delegasi. 2 Timotius 2 ayat 2. Oke, apa tuh? Ya, begini. Apa yang engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yes. Ini penting karena apa? Ini yang tadi dibilang poin delegasi. Ini si pemberi delegasi bilang, kamu tuh udah denger nih dari saya. Kamu lihat saya, bagaimana saya, kan ini Rasul Paulus lagi ngomongin sama Timotius ya. Kamu lihat nih, ya, saksinya banyak. Nah, kalau kamu mau nerusin nih, percayakan pada orang-orang yang dapat dipercayai. Betul. Berarti apa? Orang-orang terpilih yang memang punya potensi, enggak sembarangan. Dipilih-pilih ya, tetap dipilah-pilah, dipilih-pilih. Suka nggak suka, ya, gitu ya. Suka nggak suka dipilih. Yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi dia kelihatannya udah teruji, cakap ya, sudah cakap berarti kan memang dia punya kemampuan itu. Oke. Nah, kita izinkan saya Mbak Ilda buat mempertajam lagi. Mengapa delegasi itu diperlukan? Wah, itu dia. Penting banget sebetulnya. Tujuan sih kita nih belajar kan. Waktu kita belajar mengenai apa sih tujuan delegasi, ternyata apa?
Delegasi itu diperlukan agar rencana Allah kepada Tuhan kita, kepada Mm, Yesus mm, Kristus di dunia ini dapat diteruskan oleh murid-muridnya. betul Yaitu betul. yang dia sampaikan di dalam apa? Amanat Amanat agung. agung. Oh iya betul juga ya, karena Tuhan Yesus mau balik ke rumah Bapa, ke surga, terus mempercayakan pekerjaannya kepada murid-muridnya. Betul. Oke. Ya, kalau ngomong ke Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, Ya. ya kan? Tetapi sebetulnya tujuannya itu betul-betul detail di amanat agung. Ya, kita Hmm. baca ya di Oke, Matius boleh boleh boleh. 28 ayat 18 sampai 20. Nah, ayat 18-nya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Oke, saya bantu ya. Nanti 20-nya Mbak Hilda. Kita Boleh. kita gantian biar enaknya ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Di sini ya, Yes. tadi Tuhan Yesus tuh bilang gini, mau ngasih tahu, nih loh, aku nih dikasih kuasa. Ya. Nah, sekarang saya mau nyuruh kamu. Nah, Betul mulailah betul betul namanya betul. proses delegasi keluar, Ya. gitu kan? Ya. Bahwa nih ayat 19-nya, karena itu pergilah, gitu kan? Bukan diem aja. Ya. Ya kan? Pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi bukan cuma yang tetangga-tetangga, ternyata targetnya ini tuh target Tuhan Yesus Ya, loh, ya, bukan ya. target satu orang. Setuju, setuju. Itu idenya Tuhan Luar ya. biasa Betul itu. betul 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 Semua betul. bangsa muridku, dan malah ada suruh ngebaptis lagi. Yang Hmm. tadinya nggak ada perintah itu gitu. Oke, Kemudian oke. diajar melakukan segala Iya. sesuatu. Itu dia. Oke. Nah, terus gimana sih supaya delegasi itu terjadi, Mbak Hilda? Implementasinya gimana? Kan kita udah tadi ngomongin soal masalah definisi, apa itu delegasi, tujuannya apa. Nah, supaya ini nggak ngambang-ngambang di atas ya, kita perlu membahas tentang implementasinya gimana, prakteknya gimana, apa aja itu. Oke. Tadi kita sudah ngebahas ya di awal ya, di definisi itu yang tadi yang dari KBBI yang kita sudah pecah-pecah jadi 6 itu ya. Ternyata yang poin yang pertama itu yang dipilih ya, Oke, atau dipilih dulu ditunjuk. ya, atau ditunjuk dulu. Nah, itu Oke, dia, itu poin pertama. itu poin pertama yang sangat penting. Ya. Karena kalau kita bilang ya banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih gitu kan. Terus waktu dipanggil juga kita ngelihat responnya gitu kan. Dia langsung nurut apa enggak Atau gitu banyak kan. alasan. Itu dia. Nanti dulu mau nguburin. Itu dia, nanti ada ayatnya ya. Oke, Kemudian oke. apakah dia punya potensi apa enggak, punya kompetensi atau enggak. Kemudian apakah bisa ini diajak jalan bersama apa enggak gitu kan. Ya. Sevisi enggak gitu ya, satu tujuan atau enggak gitu ya. Betul, betul, Oke. betul, betul. Ya. Oke. Nah, dari poin-poin ini tadi, ada nggak yang Mbak Hilda mau sampaikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau bahkan murid-muridnya gitu di Alkitab? Betul sekali. Kalau ada mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan. Boleh, boleh. Jadi gini, nah yang tadi ngomongin dipilih itu ya, ternyata ini loh sebetulnya caranya Tuhan Yesus memilih murid. Jadi Tuhan Yesus juga nggak sembarangan milih murid itu ya. Ternyata waktu kita pelajari benar-benar yang namanya Alkitab, ternyata yang pertama, Tuhan Yesus tuh berdoa dulu ya. Oke. Berdoa siapa yang akan dipilih Bapa untuk menjadi muridnya. Jadi bukannya mendadak ketemu, kamu mau nggak jadi murid? Nggak kayak gitu. Bukan sembarangan ya. Nggak sembarangan. Jadi Oke, waktu oke, kita oke. pun nanti cari murid segala macam, tetap berdoa. Ini Oke, siapa oke. yang bisa saya muridin? Jadi nggak sembarangan juga ada yang mau, tetap Iya. harus dibawa doa. Iya. Gitu ya. Kalau mungkin untuk menjadi pengikutnya ya bebas gitu ya. Tapi nah, kita bicara soal masalah orang, boleh dibilang bahasa kita yang kita sering pakai adalah core team, tim inti. Betul. Gitu ya. Orang-orang yang memang kita siapkan untuk menjadi pelari-pelari selanjutnya gitu. Betul, Makanya orang-orangnya perlu kita doakan seperti tadi dibilang. Ya, benar. Yang kita bicarakan ini adalah tim inti yang memang yang seperti 12 rasul itu. Ya. Iya kan? Ya. Seperti Setuju. itu, ya. Kemudian yang kedua, setelah berdoa, maka karena sudah berdoa nih, Tuhan Yesus tuh dikasih kepekaan. Dia memilih orang dari berbagai tingkat pendidikan, kan ya gitu kan. Yang memiliki potensi di bidangnya istilahnya untuk melanjutkan tugas. Karena ada yang nelayan, tapi ada juga pemungut cukai. Tetapi kembali lagi ya, Tuhan itu kan melihat hati. Betul. Nah, apakah orang ini hatinya
bisa dididik nggak sih, Iya, gitu kan? teachable heart nggak ya? Bener, Humble nggak ya? betul Jadi betul. sebetulnya kita tuh di RTM udah adopsi ya, bagaimana cara Tuhan memilih murid-muridnya. Mmm, Dan ini Bapak Ibu, bahwa di Revival Total Ministry dalam menentukan tim inti ya, kebetulan kami berdua juga ada di dalam satu naungan RTM Pusat ya. Jadi kalau mau memberikan satu kepercayaan itu bukan karena asal ada orang, betul ya? betul, Tapi betul-betul kita cek, kita lihat ini kayaknya berpotensi nih gitu. Tapi iya. coba ya kita lihat dulu hatinya gimana, responnya Yang terpenting adalah dua itu ya, punya humbleness enggak ya, punya teachable heart enggak ya Betul gitu. betul. Karena apa, Oke, kita juga belajar ya, ya, waktu itu, asal ada orang ternyata ya, nggak jalan, ya, akhirnya capek sendiri. ya, 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 ya. Oke, inilah kenapa kita harus belajar mengenai delegasi. ya, Penting sekali sampai kita itu mengerti gitu kan. Sebetulnya Tuhan itu sudah kasih ya, step-stepnya. ya, ya, Cuma ya, kita setuju. kadang lupa dan kita nggak ngeh Ya, kalau orang orang Jawa Jawa Barat bilang nggak ngeh gitu. oke, oke, oke. Ya, Next. yang kemudian ya, yang ketiga, Tuhan Yesus juga melihat respon orang yang haus lapar, gitu kan. Hmm, Sungguh-sungguh, kemudian antusias melihat Yesus, betul gitu sih. kan. Langsung ikut saat diajak dan tidak menunda. Oke, karena kaitannya sama komitmen ini. Betul nggak? Betul sekali. Oke, oke. Ya, komitmen. Lukas 9 ya, ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk Wow, kerajaan Allah. wow. Karena apa? Dia itu sudah diajak, Hmm, tapi dia nggak langsung ikut. hmm. Tuhan sebentar yang tadi diceritain itu. Bukan soal nggak boleh ngurusin apa-apa ya, tapi lebih Bener, kepada prioritasnya siapa, konteksnya kan ke situ. betul. Oke, Nah, oke, oke, kalau oke. kita tadi ngobrolin soal komitmen gitu kan. Komitmen itu suatu statement di mana saya mau ikutin dia gitu kan. Karena apa? Hmm. Kadang-kadang gini, waktu kita ngobrolin komitmen ya, ada orang yang memang punya potensi dan bagus gitu kan. Tetapi waktu mau diutus nantinya mikir juga, nih orang gimana ya? Karena apa? Dia punya potensi bagus, dia bisa ngajar, Mhm. tetapi dia sibuknya di organisasi yang berbeda, Ah, oke, oke, di paham, luar. paham. Ya, ya, Nah, ya. kita bertanya, nah kamu komitmennya sama yang mana? Oke, oke. Apakah kita mau utus dia sebagai perwakilan kita? Ya, Nah, ya, 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 itu juga sebagai bahan pertimbangan. ya, Jadi itulah kita nggak kadang-kadang tuh nggak sembarangan. ya, Walaupun dia punya potensi bagus betul. dan lain-lain, Dan sebetulnya kalaupun sanggup dan komitnya kuat, dia bisa agile mungkin nggak masalah ya. Asal apa? Dia betul, bisa bisa capable. betul. Capable itu apa ya? Lebih ke ya memang bisa diandalkan Betul, bisa gitu. diambil, tapi dia tetap lagi ada penundukan diri. Ya. Kalau orangnya tidak ada penundukan diri, kemudian dia memang bekerja di dua organisasi berbeda, Mhm, tetapi mhm. dia tetap konsisten Mhm. datang, dia Mhm, tetap mhm. lapor, itu Mhm, bisa, mhm, mhm. itu masih komitmen. Iya, Nah, iya, tapi kalau iya. sudah suka hilang banyak, Iya. keluar-keluar, kemudian jarang muncul, Iya, iya. kemudian dikasih tugas nggak lapor, nah itu Mhm, kan mhm. juga walaupun dia mampu, Iya, iya, iya. ya kan? Ya lebih baik dikomunikasikan baik-baik ya. Setuju. Oke. Nah, Next. setelah itu orang tersebut punya kerelaan hati Hmm. meninggalkan segala-galanya mengikut Yesus. Waduh. Gak gampang ya. Bayar harga ini. Benar, di Lukas 18 ayat 28, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti engkau. Iya, iya. All out. All out. Namanya aja revival total. Iya, tetapi Pelayanannya. yang hebatnya ya di ayat yang ini, Hmm. Lukas 18:28 ini, Hmm, di hmm. ayat 30-nya itu sebetulnya itu ada janji Tuhan. Iya, 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 iya. Ayat 30 berkata begini, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Jadi sebetulnya waktu kita meninggalkan segalanya, Tuhan Yesus itu berjanji, aku akan melipat gandakan berkat yang udah kamu tinggalkan itu, aku berikan saat ini juga. Bukan cuma nanti kekal. Kekal itu sudah janjinya. Ya, Tetapi saat ini juga berarti kamu nggak akan kekurangan keluarga. amin. Ditambahkan Amin. keluarga, Betul. ditambahkan anak, ditambahkan berkat, Itu seperti itu. itu betul banget sih. Itu saya alami sih Mbak waktu itu saya harus say yes buat panggilan untuk full timer ini. eh saya dari kecil kan udah jauh dari orang tua segala macam gitu ya. Terus tahun 2015 2010 Tuhan ajak saya untuk ke Jakarta, jauh lagi dari keluarga gitu ya. Ada nggak perasaan kayak ya kok hidup saya punya orang tua tapi kok jauh ya, kok kayaknya yatim piatu ya kayak gitu-gitu. Tapi betul saya percaya banget ini dan ketika
saya terima panggilan Tuhan dan akhirnya Tuhan ketemukan sih dengan keluarga-keluarga yang semakin banyak. Betul, Ya, salah betul. satunya keluarga di Revival Total Ministry. Betul, betul. Soalnya apa? Itu janji Tuhan. Bilangnya masa ini juga. Jadi gitu Yes, kan. yes. Jadi jangan orang-orang bilang itu kan nanti aja kan mau hidup yang kekal doang. Ya, Enggak sih. oke. Ya. Next. Kemudian selain itu, nah yang kelima, ya, Tuhan melihat hati muridnya yang tulus dan mau berubah, hati yang rela dibentuk, rela dikoreksi, ditegur oleh Tuhan atau oleh mentor. Yes. Nah itu juga itu adalah bagaimana kita waktu mau memilih murid juga seperti itu udah Ya, diajarin siap Tuhan Yesus. ditegur nggak? Benar. Bukan berarti negurin terus pemimpin, enggak juga Iya. gitu. Tapi kan dalam prosesnya kita mendidik, mendiscover atau mengembangkan pemimpin selanjutnya kan pasti kan ada kesalahpahaman segala macam gitu ya. Nah, mau nggak dikoreksi gitu kan? Betul, Ya, betul, ya. betul. Oke, Karena setuju. di dalam Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi nyangkal diri. Itu yang tadi tuh, yang soal hatinya itu yang mau dibentuk. Kepengennya gini, tapi disuruh mentornya gini. Nurut, bisa enggak kita nurut taat? Nah itu loh, rela hatinya dibentuk. Ya, Suruh setuju. taat itu loh. Oke. Ya. Nah, terus yang keenam ada kerelaan dari mentor dan yang dimentori berjalan bersama seperti Tuhan Yesus berjalan bersama atau memberi teladan pada 12 muridnya. Yes. Wow. Kalau kita mau muridnya jadi seperti kita, Amin. nah itu dia Saya yang percaya, sudah Anda lakukan saat ini. saya percaya. Berjalan bersama. Itu yang kita juga bisa lihat ya teman-teman, bahwa bagaimana Joshua Generation juga bertumbuh karena mentornya berjalan bersama, hidup bersama dengan anak-anak. Itu dia yang kalau kita mau ngikutin Tuhan Yesus, cara Betul. Tuhan Yesus itu adalah caranya Tuhan Yesus. Ya. Nah, kembali lagi kalau kita nih mau jadi mentor, rela nggak sih hidup kita membagi hidup? Kadang-kadang boro-boro ngurusin makanan aja ribet gitu kan, belum ini yang di Capek abis rumah, ini, capek itu. banyak Oke. kerjaan gitu Ya kan. kalau dibilang capek semua sih, kita juga capek sih. Tapi Ya. balik lagi sih, ministry, pelayanan itu adalah memberi, gitu sih. Oke. Ya, itu Wow. dia yang istilahnya dicontohkan Tuhan Yesus. Oke. Benar-benar. Jadi nanti kalau teman-teman mau tahu apa sih cara memilih murid, kembali lagi ke poin 1 sampai 6 itu. Oke. Ya. Nah, itu kan dari Tuhan Yesus ya, bagaimana dia memilih kriteria, bagaimana dia melakukan step by step-nya gitu. Nah, tentu kan pasti ada buahnya dong. Yaitu Ya. siapa? Muridnya sendiri. Ada nggak dari Mbak Hilda yang pengen juga mau dibagiin contoh dari muridnya Tuhan Yesus yang melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, Ya. kita kan bicara tentang delegasi, oke? Betul. Artinya apa? Delegasi itu berhasil atau enggak tergantung dari buahnya. Dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh atasannya enggak? Gitu kan? Silakan. Betul. Jadi di dalam Alkitab itu diceritakan juga ada seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, kita tahu. Oke. Dia itu juga punya murid-murid banyak. Kita tahu dia pengetahuannya luar biasa. Yep. Ya, bagaimana kalau dilihat di Perjanjian Baru, dia sudah sampai kemana-mana pelayanannya. Itu kan hebat banget gitu kan. Betul. Dan di tempat-tempat itu banyak rasul-rasul, murid-muridnya juga. Nah, bagaimana dia bisa menetapkan orang-orang pilihannya? Jadi kalau mau dibilang ini adalah standar, sebetulnya standar seorang pemimpin yang akan dipakai untuk mencetak pemimpin-pemimpin berikutnya untuk melanjutkan semua tugas-tugas yang dilakukannya. Jadi di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 kita bisa belajar yang namanya apa? Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Mungkin Mas Agus boleh dibacain sama Mas Agus. Oke, yang ayat genap dari 4. Semuanya aja nggak apa-apa juga. Oke, kita gantian boleh ya? Boleh, Saya ganjil, Mbak Hilda genap. Boleh. Benar perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Yang keempat, seorang kepala keluarga yang baik,
disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Keenam, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, Bapak Ibu, Wow. kita dengerin ya, ini mengenai syarat-syarat penilik jemaat. Ya. Ya, bahwa ini syaratnya seperti ini. Ada kriteria seorang pemimpin. Dan itu juga yang kita juga di RTM juga kita memasukkan kriteria itu sebagai kriteria pemimpin-pemimpin yang terpilih ya. Ya, betul. Ya. Jadi yang penting itu di ayat 4 tuh. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dihormati oleh anak-anaknya. Nah, kalau nggak dihormati anak-anaknya gimana bisa dihormatin jemaat? Nah, itulah kenapa yuk keluarga-keluarga yang belum benar, yuk beresin dulu bagian Yerusalem kita gitu kan. Ya. Nah, kemudian yang pasti juga nih ayat 7-nya, hendaklah ia juga punya nama baik di luar jemaat. Karena Punya banyak juga integritas, hamba-hamba ya. Tuhan tahu nggak? Oh, di dalam organisasi, di dalam gereja atau apa dia bisa khotbah baik-baik, begitu di luar, wah dia sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu dia yang tadi bilang integritas. Jadi batu sandungan ya akhirnya ya. Betul. Nah, itu nggak boleh dipilih. Kemudian Oke. yang kedua, setelah yang tadi syarat sebagai penilik jemaat, ada lagi syarat untuk diaken. Nah, ini juga walaupun ini juga pemimpin, tetapi syaratnya agak sedikit beda. Oke. Ya, di 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13. Sekarang ganti ya, Bailda genap. Balik lagi ya. Saya ganjil. Boleh. Oke. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pefitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, ini syarat diaken. Jadi ini syarat-syaratnya juga lumayan, orang bilang lumayan tinggi gitu kan. Dan di sini lucunya di diaken ini bahkan diatur tuh apa? Bukan suaminya, jadi bukan si pemegang jabatannya itu, tapi istrinya nih di ayat 11. Istri-istrinya hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah. Kadang-kadang itulah Ya, pasangan menjadi batu sandungan biar kadang-kadang. seimbang ya intinya. Betul, ya. jangan Betul, sampai betul. pasangannya jadi batu sandungan karena Ya, apa? setuju. Tidak bertumbuh bersama, akhirnya menjadi omongan orang, nggak enak. Tidak jadi contoh, tidak jadi teladan Ya, ya. akhirnya. Oke. Ya. Dan Jadi kita bisa melihat sih kadang-kadang bukan menyudutkan satu pihak dua pihak gitu ya, tapi kan ada kasus-kasus di mana kayak flexing ya, kayak pamer segala betul. macam. Mungkin pejabatannya seseorang yang punya jabatan itu dia bagus kerjanya segala macam, tapi ada anggota keluarganya yang ya berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh si pejabatnya gitu. Itu kan akhirnya malah menjadi batu sandungan. Kasihan. Betul. Oke. Jadi apa yang tadi kita baca itu syarat-syaratnya sangat tinggi ya kalau mau dibilang ya. Waduh, kayak gitu gimana ya? Nah, Nah, syarat-syarat tersebut memang adalah syaratnya pemimpin. Ya. Nah, tetapi adalah pilihan kita. Apakah kita mau menjadi pemimpin Atau atau follower. biasa-biasa, follower atau malah ekor? Kan bilangnya jangan jadi ekor gitu kan. Ya, kita mau jadi kita pemimpin. kita adalah Tetapi kepala bukan ekor. jadi kepala bukan ekor. Tetapi apa yang kita lakukan kayak ekor. Gimana mau jadi kepala gitu kan? Tidak mau menanggung resiko. Karena setiap keputusan kita ada yang namanya seperti resiko jabatan. Istilahnya. Ya kan? Setuju. Semakin tinggi jabatan, semakin Tanggung banyak jawabnya, tuntutan. betul. Semakin tanggung jawabnya semakin besar Betul, gitu kan. betul. Nah, tergantung kita pilih Oke. yang mana. Ya. Ya kan? Nah, setelah kita dipilih, ya kan, what's next-nya apa? Apa langkah selanjutnya? Nah, setelah dipilih, itu diutus yang seperti tadi. Oke. Diutus dan diberi kuasa. Oke. Jadi
nanti kalau misalnya orang itu sudah dipilih, dia yang pasti yang tadi dia dipilih itu kan dididik, berjalan bersama, dilihat hatinya gitu kan. Nah nanti, setelah dilihat semuanya itu, dilihat nih ya, nih orang punya komitmen dan konsistensi nggak yang tadi dibilang. Kalau nggak ada komitmennya, jarang datang juga, misalnya gimana kita mau nyuruh dia ngajar pemuridan gitu kan, dia jarang datang pemuridan gitu kan, kadang-kadang datang kadang enggak, kemudian dia juga nggak ada komitmen, gimana suruh ngajar. Ya, 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 ya. Ya yang kayak gitu gitu kan gitu. Betul. Nah sampai orang itu kalau misalnya mau diutus itu harus orang yang memang benar-benar sudah siap Yes. diutus untuk tugas tertentu. Ya, Misalnya ya. contoh yang tadi ya, pemuridan, oh muridin 1 orang, oh ya masih nggak apa-apa. Begitu dia skupnya lebih besar, banyak orang, kemudian dia di suatu tempat yang misalnya di bawah suatu organisasi lain, nah itu kan harus orang-orang yang benar-benar terkualifikasi lah. Betul, betul. Kita nggak bisa contoh kita ngasih pengajar, misalnya pengajar SD ke sekolah SMA gitu kan. Ya, Gitu kan. ya, 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 Tingkatnya berbeda Betul, gitu kan, betul. karena levelnya juga berbeda, Iya, yang iya, kayak iya. gitu itu Iya. ada. Kemudian waktu pengutusan itu perlu diberitahu tugas, aturan, wewenang, apa yang boleh, ada yang apa yang tidak, ya seperti Iya, itu iya, ya. iya, iya, Jadi waktu pengutusan itu harus jelas. Mentor itu harus memberikan kejelasan caranya bagaimana, kemudian kalau ngadepin ini bagaimana. Paling tidak kalaupun mungkin pemimpinnya atau yang pemberi delegasi kurang detail, bolehlah ya kita sebagai orang yang diutus proaktif. Betul, nanya. Benar, Inisiatif. benar. Ini boleh nggak ya, sejauh apa ya kita harus begini, boleh nggak ya itu. Walaupun kalau misalkan ada satu gangguan, boleh dikatakan begitu ya, ada kekurangan segala macam, ada kendala, tinggal komunikasikan lagi Betul, gitu. Oke. betul. Lanjut, silakan. Nah, jadi yang tadi kita udah bilangin itu bahwa Tuhan Yesus aja saat mau mengutus muridnya itu melihat saat yang tepat. Bukan baru dipanggil, diajar sebentar langsung diutus. Enggak. Ya. Gitu kan? Ya. Dia melihat kesiapannya dulu, gitu kan? Ya. Waktu Yesus mengutus 12 muridnya, dia mengutusnya berdua-dua dan dia memberi kuasa dan otoritas. Ini diuji juga ya di sini ya. Iya. Oke. Kenapa dia mengutus dua-dua? Ya. Ayo, kenapa yo? Kenapa dong? Karena apa? Biar nggak sendirian. Oh. Karena ada tempat buat bertukar pikiran. Iya. Kalau ngalamin nggak enak ada temennya, bisa saling Tapi mengingatkan. emang ini sesuai firman sih, kan dibilang firman Tuhan berkata bahwa tidak baik kalau orang seorang diri saja gitu kan, Benar. makanya dikasih partner Betul. gitu. Itu dia ya. Jadi memang sesuai dengan firman Tuhan, waktu pelayanan Ya. kalau bisa berdua nih. Karena dari awalnya Tuhan Yesus ngutus muridnya juga berdua-dua, Ya. bukan Tapi sesuai gender lah ya. Oh ya, benar. Kecuali suami istri. Iya, kecuali suami istri. Suami setuju, istri benar, setuju. boleh Betul, banget. betul. Nah, kita mau lebih detail lagi nih, Oke. gimana sih caranya Tuhan Yesus mengutus muridnya? Ya. Kita baca di Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Oke. Gimana nih? Kita mau baca satu-satu atau gimana? Boleh saya bantu bacakan Atau ya. ya. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, stop dulu di situ. Oke. Oke. Jadi pertama, nih Tuhan Yesus nih mau mengutus. Caranya apa? Panggil dulu tuh muridnya. Kamu kesini gitu kan. Nih, saya mau ngutus nih kan. Nah, tetapi sebelum ngutus, kan dia sudah berjalan bersama nih. Nah, sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, sudah ngalamin melihat Tuhan Yesus gimana caranya. Itulah pentingnya ngekor sama mentor. Supaya apa? Tahu waktu ngadepin kayak gini, ini gimana nih? Ngelepasinnya gimana? Doanya gimana? Kadang-kadang mentok kan. Kita nggak ngerti karena apa? Nggak pernah tahu caranya. Ya. Nah, kemudian dikasih tahu, nih loh, saya kasih tenaga ya. Kamu tengking aja gini caranya begini gitu kan. Dikasih tenaga, dikasih kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Itu kan poinnya ya. Kemudian yang kedua. Dan dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Yang tadi dikasih kuasa tuh. Ya. Sekarang ini baru diutus. Oke. Nah, diutusnya memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan penyakit. Ada instruksi yang jelas. Ya, waktu dia mau ngutus nih loh ya, kamu mesti ngelakuin ini. Ya. Instruksinya jelas banget. Ya. Oke.
Yang 3. ketiga. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Nah, di sini dibilang nih, nggak boleh bawa apa-apa, ada aturannya. Hmm. Kamu jangan bawa ini, jangan itu tuh diomongin. Itu Yap. mentor yang benar. Oke. Jadi kalau dikasih tahu nih kamu mesti kayak gini, mesti kayak Oke. gitu. Jadi bukannya langsung dilepas aja begitu. Ya. Ya, lanjut. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Nah, ini poin penting juga nih. Hmm. Ada aturan tambahan berupa etika. Maksudnya apa? Bahwa kalau sudah diterima di suatu rumah, jangan lihat rumah lain lebih hijau. Kayaknya tempat situ lebih enak Ya. tuh, makanannya lebih enak. Nggak sopan, mau Ya. pindah-pindah. Ya kan, ya kayak gitu. Lanjut. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Nah, ini adalah instruksi juga nih. Kalau kamu ditolak, kamu mesti ngapain? Tinggal kebaskan aja debu di kakimu, keluar dari kota, jangan kepahitan. Yes. Ya, Jadi si ada pesen mentor ya. ini benar-benar sudah detail ngasih taunya. Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Yap. Kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Yap. Yang keenam, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ya, setelah instruksi itu dia murid-murid ini melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh mentornya. Ya. Oke. Nah, dari itu semua ada nggak panggilan khusus untuk orang-orang yang dipercaya tadi? Dari semua yang udah tadi dipilih, terus diutus, ada nggak satu orang-orang yang dipanggil lagi gitu? Artinya dikerucutin lagi. Ya, jadi ada orang-orang yang memang kalau sudah dipanggil gitu kan, nanti kan orang-orang tersebut pastinya kan diberi tanggung jawab, diberi otoritas yang lebih besar. Jadi itu otoritasnya beda-beda. Yang tadi dibilang bahwa dipanggil untuk sesuatu yang berbeda itu ya maksudnya otoritasnya berbeda-beda. Jadi ada otoritas yang lebih besar. Jadi setelah diberi tugas ke 70 murid Yesus itu ya, kembali dan mempertanggungjawabkan gitu kan. Apa yang dilakukan menceritakan pada gurunya. Kemudian ada tahapannya bagaimana otoritas itu diberikan, ternyata ada perbedaan dalam jangka waktu yang berbeda gitu. Maksudnya begini, kita bahas dulu mengenai kembalinya 70 orang murid ini yang sangat menarik ya di Lukas 10 ayat 17 sampai 20 mungkin bisa dibacakan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ya, di sini ya, 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, gitu kan. Dia cerita, Tuhan ini loh, kayak gini loh. Nah, itu adalah proses di mana yang namanya tanggung jawab. Dia menceritakan sesuatu. Ya, kemudian next. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, ini si mentor Tuhan Yesus itu bisa melihat progresnya. Apa yang sudah dilihat, yang dilakukan oleh si murid itu, dia tahu, oh, si iblis aja jatuh dari langit gitu kan. Dia bisa lihat, ternyata lumayan juga ya udah kasih kuasa. Berhasil nih gitu kan. Lanjut. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, ini Tuhan Yesus ingetin lagi nih. Bahwa apa? Saya itu sudah kasih kuasa kamu, bukan berarti kamu bisa sendiri, gitu kan? Dan tenang aja, aku akan bantu gitu kan ya. Tadi dibilang. Bahwa sehingga tidak ada yang membahayakan kamu, gitu kan? Terus yang ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, itu diingatkan, jangan bangga, jangan sombong karena kamu sudah melakukan, karena itu memang pekerjaan Tuhan gitu kan. Ini sangat hati-hati ya, karena kalau kita udah bisa melakukan itu pasti dari kitanya kayak merasa puas manjur gitu. Juga nih gua. Hati-hati. Terus udah gitu manjur juga nih doa gua. Next. Ya, lanjut. Nah, ternyata delegasi itu ada tahapannya. Ya, kalau kita baca lagi ya di dalam Yesus saat mengutus 12 muridnya di Lukas 9 ayat 1 sampai 6 ya, kemudian Yesus mengutus ke 70 muridnya di Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Mereka itu diberi kuasa dan otoritas untuk memberitakan Injil,
mengajar, dan menyembuhkan orang sakit di segala desa kemana mereka diutus. Ya, 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 ya. Tetapi ada tetapinya nih. Di dalam Lukas 24 ayat 46-47 itu, jadi itu kan tadi waktu Yesus mengutus muridnya berdua-dua itu masih di pertengahan, masih di training lah pada saat Yesus masih ada. Pada saat Yesus mau meninggalkan mereka, gitu kan? Nah, Yesus itu berkata bahwa ya memperluas otoritasnya itu sendiri. Jadi yang tadinya cuma di segala desa menjadi seluruh dunia. Wow. Tadinya nggak ada pembaptisan, disuruh ngebaptis. Yes. Ya itu Betul, kan betul. otoritasnya lebih besar Ya, seperti itu. ya. Oke, tadi kan udah banyak banget nih, udah dijelasin. Cukup kenyang ya. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dalam memberikan delegasi? Kan kita perlu nih juga, selain kita tahu nih alurnya bagaimana, prosesnya bagaimana, ada nggak apa yang mau dibagiin sama Mbak Ilda soal masalah delegasi ini yang perlu digarisbawahi, yang perlu diperhatikan? Ya, jadi kita perlu melihat bahwa di dalam proses delegasi ini ada nilai-nilai, ada value Oke. yang harus dihidupi di dua belah pihak, baik itu pemberi, baik itu penerima delegasi. Ya. Jadi memang yang tadi kita sudah bahas ya, ada value kerendahan hati, kebesaran hati, akseptasi, ketaatan, penundukan diri itu perlu ada. Ya, Dan setuju. tanpa itu nggak bisa, gitu Setuju. kan? Bahwa si pemberi delegasi juga mau membagi hidupnya, ilmunya, menerima si calon muridnya istilahnya dengan apa adanya, kemudian teladan, mau memberi teladan, mau membimbing, ya buat yang menerimanya juga ada ketaatan, kerendahan hati, penundukan diri. Nah kalau nggak penundukan diri, nggak taat, mau jadi apa? Nggak akan terbentuk. Iya. Nah, perlu ada juga integritas. Ada mau belajar. Tanpa integritas, tanpa mau belajar nggak bisa juga. Kayaknya ini value RTM ini. Benar. Bahkan semua nih, sampai respect, percaya itu Iya, perlu iya. ada. Oke, lanjut. Akuntabilitas, semuanya itu memang diperlukan dari Iya. kedua belah pihak. Iya. Tidak bisa disingkirkan itu. Dan Iya. itu ya puji Tuhan kita punya value RTM Imamat Iya. Rajani, dan itu Betul. benar-benar itu yang harus kita hidupi. Iya. Kalau Setuju. kita mau bertumbuh, mau berkembang, kita harus hidupin itu. Suka nggak suka. Iya. Ya. Terus ada lagi? Nah, waktu kita memilih orang ya untuk menerima delegasi juga, maka kita perlu belajar dari Tuhan Yesus pastinya ya. Dengan tuntunan Roh Kudus kita dapat melakukannya. Jadi sebelum memberi delegasi, tenaga, kuasa, maka kita benar-benar perlu minta, Tuhan tolong aku. Ya. Dan nanti Roh Kudus dan Tuhan yang akan bantu untuk kita memilih orang-orang yang tepat yang diberikan delegasi tersebut. Iya. Nah, dari apa yang diceritakan ini sebetulnya kan gini, dibilang bahwa kerajaan Allah. Ada kerajaan Allah, kerajaan surga, ada juga kerajaan dunia. Gitu ya. Sama-sama nih, kalau di dunia itu juga mengutus kayak duta besar ke negara-negara lain gitu. Berarti sama dong. Kerajaan Allah pun juga memberlakukan hal yang sama. Betul nggak begitu? Betul sekali. Karena apa? Kalau di dunia aja seorang delegasi di suatu negara disebutkan duta besar. Nah, waktu mau dipilih menjadi duta besar juga dia punya kriteria dong, nggak sembarangan. Nah, dipilih dengan kemampuannya, dia bisa berdiplomasi, mewakili negara, menyampaikan pesan dari negaranya gitu kan. Bahwa itu orang-orang yang benar-benar yang punya kemampuan gitu kan. Nah, kemudian waktu diutus dia tahu tugasnya, ada instruksinya juga jelas gitu kan. Kemudian dia dikasih otoritas yang tertentu. Jadi seperti duta besar. Waktu dia ditanyain sesuatu dia bisa menjawab selama itu di dalam kapasitasnya. Waktu dia ditanya untuk memberikan suatu keputusan yang bukan kapasitasnya, dia harus kembali. Kembali yang mengutusnya. Betul. Nah, itu dia harus mengerti. Waktu kita diutus juga, kita ini sebetulnya kita harus tahu level kita di mana. Dan kapasitas kita ini di mana, otoritasnya ada di mana. Waktu duta besar itu hadir ya, mereka itu sebetulnya membawa nama negara, nama kerajaan, sehingga perlu menunjukkan etika kerajaannya
dan tidak mempermalukan negara yang mengutusnya. Hmm, Ya, hmm, hmm. sama dengan kita juga. Kalau kita benar-benar merasa bahwa kita adalah duta besar kerajaan Allah yang kita sudah diajarin dulu kan, kita sudah ya duta besar Ya, kerajaan ya, ya, Allah. ya, ya, Kita harus tahu bahwa cara berbicara kita, ya, tingkah ya. laku Attitude kita, kita, ya. attitude, dan apa itu, kita kan harus membawa apa, Nama, kebudayaan ya, surga yang ya, waktu itu ya, kita ya, bilang ya, ya, ya. bahwa kita menunjukkan nih kebudayaan surga ini seperti Mm-mm, apa, mm-mm. seperti itu, ya. Oke, ya, 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 ya. Oke, baik, Mbak Ilda. Tadi kan dari awal kita sudah membahas tentang apakah delegasi, secara definisi sudah dijelaskan, mengapa delegasi itu diperlukan, terus bagaimana delegasi dapat dilakukan atau implementasinya kan tadi udah banyak banget disampaikan oleh Mbak Ilda dan ketentuan-ketentuannya apa seperti itu ya. Nah, ada nggak statement atau closing statement dari Mbak Ilda untuk disampaikan pada kesempatan podcast kali ini? Ya, satu yang saya mau highlight juga sebelum sampai di pesan-pesan itu, bahwa dari yang kita omongin tadi, Mm-mm. bahwa tidak ada regenerasi Ya. tanpa delegasi, Wow, setuju. dan tidak ada delegasi tanpa mentoring. Yes. Karena apa? Tanpa mentor, tidak ada yang memberikan kepercayaan. Ya. Ya. Gitu kan? Ya, ya, ya. Dan tanpa mentoring itu, kita tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Mentor itulah yang membentuk. Kalau Tuhan Yesus aja bisa membentuk ya, membentuk waktu Tuhan Yesus sendiri di dunia ini, dia memilih 12 muridnya, memilih 70 muridnya, dia sudah membentuk ring 1, dia sudah membentuk ring 2. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan itu, ada pendelegasian, pengutusan, kemudian berarti kita juga harus melakukan Yes, apa yang dilakukan setuju. oleh Tuhan Yesus. Betul. Ya. Betul. Jadi yang menjadi perenungan buat kita bersama sebetulnya adalah, apakah kita ini sudah siap belum menjadi penerima delegasi, tongkat estafet untuk melakukan amanat agung. Ya. Bukan maunya kita sendiri, Ya. ya, tetapi melakukan amanat agung. Kemudian apakah kita sudah punya kualifikasi yang cukup memadai untuk mendapat tongkat estafet? Kalau belum, ayo Belajar. persiapkan diri, tingkatkan kualitas, gitu kan, kapasitas, mempersiapkan hati. Pelari harus berlari melawan rintangan, melatih mental yang tadi dibilang, melatih ketahanan tubuh, melatih kemampuan, ada teknik berlari, mau diarahkan, taat menuruti perintah pelatih, mentor, tahu aturan dalam pertandingan, memiliki hati yang benar, gitu istilahnya. Sama seperti di bidang rohani. Ya. Jadi apakah kita sudah memperlengkapi diri untuk bisa dipakai Tuhan? Ya. Ya kan? Betul. Yang pastinya ada campur tangan Tuhan juga sih. Pasti. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ya. Kerelaan dipakai, kerelaan untuk membuang semua yang tidak berguna, gitu kan? Ya. Jadi mari kita tingkatkan kualitas kapasitas kita sehingga layak dipakai untuk kerajaan Allah. Betul. Ya. Kemudian yang penting juga adalah carilah mentor yang tepat. Yang bisa melihat blind spot kita, yang bisa memberi delegasi. Ya. Kalau misalnya tidak ada mentor, ya kita tetap aja di situ. Ya. Kalau ada mentor, nanti kita dikasih kepercayaan yang lebih lagi, lebih dicorokin lagi. terus kok. Bener, di-challenge terus. Coba kamu ini. Coba ini. Coba kalau Pak Agus misalnya, Kak Agus ini ya. Kak Agus ini bilang sama murid-murid gitu kan, ataupun anak-anak JG. Kamu lakukan ini ya, terus aduh Kak nggak bisa. Terus ya udah kamu lakuin ini. Aduh Kak itu juga nggak bisa. Mau milih orang itu lagi nggak sih? Nah, masih banyak pilihan. Masih banyak, yang antri banyak. Nah itu dia. Kita mau tetap jadi yang tadi ekor follower, atau kita mau lebih meningkat menjadi pemimpin karena Tuhan Yesus sendiri butuh orang banyak. Karena apa? Tanpa ada yang tadi delegasi, tidak ada regenerasi. Tidak ada regenerasi yang dibilang sama Kak Anton kemarin juga, bahwa apa? Tanpa regenerasi itu stop. Pemberitaan firman Tuhan udah nggak ada lagi. Itulah kenapa perlu, gitu kan? Jadi memang sih, jadi kita harus meniru guru kita, gitu kan? Kalau guru kita seperti itu, ya memang kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Jadi mari kita siapkan juga pelari berikutnya. Itu perlu kita mempersiapkan, ya.
menjadi pemberi delegasi yang bisa mengarahkan juga Yes. orang-orang ini untuk berlari sebagai penerus kita. Ya. Jadi yang penting gini ya, Tuhan akan pakai yang mau Ya. dan yang mampu, bukan Amin. cuma mau doang. Yang mau dan mampu. Betul. Oke. Karena itu untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Yes. Kalau pekerjaan-pekerjaan kecil mah nggak usah pakai yang mampu. Ya. Tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan besar ini perlu orang-orang yang mampu. Jadi yang penting, Ya. selamat jadi delegasi kerajaan Allah. Yes. Ya, selamat beregenerasi dan siap menerima delegasi dan memberi delegasi pada orang yang tepat. Itu Yes. yang itu. Pastinya doa Amin. penting itu Amin. sebelum melakukan segala sesuatu. Yes. Itu aja dari saya. Oke, thank you Mbak Hilda. Kita sudah dikenyangkan beberapa menit ini. Terima kasih banyak untuk setiap sharing firman-Nya. Saya sependapat, saya setuju semuanya, tinggal kita praktekkan. Betul. Oke, sebelum kita tutup, boleh Mbak Hilda untuk berdoa lagi? Oke, yuk mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sudah belajar mengenai delegasi. Ajar kami, berikan kami hati juga untuk bisa berubah semakin lebih baik, semakin mempunyai kemampuan menjadi pembawa tongkat berikutnya, di mana kami boleh memberikan juga delegasi selanjutnya kepada orang-orang generasi penerus kami, sehingga amanat agung itu dapat tetap berjalan dan bisa terus terrealisasi sampai akhir zaman sebagaimana perintah yang daripadamu. Berikan kami kemampuan, pimpin kami Bapa Yesus dan Roh Kudus, buat kami-kami yang belum mempunyai mentor, tunjukkan kepada siapa kami harus belajar. Karena kami percaya setiap mentor yang kami mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk melihat dan membentuk kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari yang indah, buat pengertian-pengertian baru yang Kau berikan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan semuanya itu, berlari bersama dengan Engkau untuk melakukan amanat agung yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Buat Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti podcast ini, jangan lupa menantikan seri-seri yang berikutnya di channel yang sama. Waktu nanti kita akan bagikan, kita akan informasikan di grup-grup WA Revival Total Ministry. Atau buat yang mengikuti channel ini, Bapak Ibu Saudara bisa subscribe, like, and share. Tuhan Yesus memberkati.